Halo sobat semuanya, selamat datang di podcast Himapem Visi ULM bersama aku, Yosefin Valentina Panjaitan dari Divisi Hubungan Masyarakat dan Informasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai, tapi pastinya bakal seru banget karena kali ini kita akan membahas tentang bagaimana organisasi sekarang menjawab tantangan zaman. Nah, maka dari itu teman-teman, pada podcast kali ini kita akan menghadirkan seorang pengurus yang aktif banget dan pastinya punya banyak pengalaman di organisasi. Langsung saja kita panggil Ketua Umum Himapem Visi ULM, Saudara Andi Roy Riyadi. Halo Kak Roy. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah seperti keadaannya fresh ya, baik. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah, kelihatan sih dari senyum kakak yang super sumringah. Artinya udah semangat banget nih teman-teman untuk berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Boleh. Sekarang kakak lagi sibuk apa nih Kak? Seperti biasalah, masih ngurus organisasi dan kesibukan perkuliahan. Pun kadang ada beberapa job atau apapun itu yang dikerjakan lah. Alhamdulillah, senang banget nih Kak bisa ngobrol bareng kakak hari ini. Kalau gitu kita bisa langsung masuk ke pembahasan pertama aja kali ya Kak. Boleh. Pertama itu tentang perubahan zaman dan organisasi. Nah, kalau kita lihat sekarang nih banyak banget nih Kak perubahan baik dari teknologi, pola pikir generasi muda sampai gaya kepemimpinan. Betul. Nah, menurut Kak Roy sendiri, apa sih tantangan terbesar di organisasi di zaman sekarang ini Kak? Kalau tantangan terbesar untuk hari ini ya, mungkin ketika aku hari ini duduk sebagai ketua umum nih, Betul. mungkin tantangan kita hari ini banyak sih ya. Mungkin tapi karena kita masih berorientasi dengan zaman, tentunya kita tahu lah bahwa hari ini kemajuan teknologi itu sungguh pesat. Betul. AI atau kan bahkan aplikasi pintar Betul itu banget. masuk tuh. Dan fun fact-nya bahwa kita tuh sebagai Gen Z suka yang efektif dan efisien. Betul. Nah, maka dari itu terkadang kita pun organisasi harus menyesuaikan tuh bagaimana orang-orang yang berada di dalamnya. Betul. Itulah ini tantangan yang perlu kita jawab tuh. Nah, terkait gaya kepemimpinan nih Kak, di kabinet kakak sendiri gaya kepemimpinan apa sih yang kakak bawa? Kalau boleh tahu. Gaya kepemimpinan ya, sebenarnya kita perlu tahu tuh tentang definisi kepemimpinan itu sendiri dulu nih. Betul. Kalau beberapa tafsir itu mengatakan, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah seni untuk mempengaruhi orang lain. Betul. Untuk mencapai tujuan tertentu. Betul. Nah, kalau terkait gaya, sebenarnya banyak ya gaya kepemimpinan ya. Betul, banyak Cuman banget, mungkin beberapa orang sudah tahu tuh tentang gaya-gaya apa aja. Betul. Yang pada umumnya tidak jauh dan tidak bukan gaya-gaya tipe demokratik, habis itu mungkin laissez-faire, atau bahkan seperti apa ya sebutannya itu, pendekatan yang bisa dikatakan pendekatan emosional tuh. Betul. Nah, kebetulan hari ini aku membawakan pendekatan yang condong ke arah pendekatan emosional. Karena itu tadi ketika kita meng-hire banyak SDM nih atau orang di dalamnya, kita perlu mendekatkan diri tuh kepada anggota-anggota nih supaya orang terpengaruh itu bukan berarti karena patuh sebagai jabatan, Betul. tapi memang karena ingin mengikuti, ada nurani lah untuk tergerak. Itu sih kalau aku sih. Berarti tantangannya itu kakak harus memahami kepribadian anggota kakak Iya, masing-masing. betul. Itu menurut kakak susah nggak sih Kak? Susah karena ya? kita mengatakan bahwa manusia tuh beda-beda tuh, baik dari pemikirannya ataupun karakternya, sifat itu kan luas tuh. Betul. Kita ada menghadapi kadang anggota yang pasif, Betul. bahkan ada yang aktif Aktif banget. Nah, itu tuh sulit tuh. Tapi terkadang kita perlu menemukan sebuah cara lah untuk orang ini bisa mau mengikuti kita nih. Betul. Nah, akhirnya ya itu tadi, kita perlu memahami banyak manusia yang ada di dalamnya supaya mereka mau atas kehendak pribadi. Nah, itu tuh kalau dari aku. Berarti gaya kepemimpinan itu pendekatan kayak Pendekatan emosional lebih tepatnya. Berarti tantangan terbesarnya tadi selain pribadi orang yang berbeda apa nih Kak? Ya, mungkin lebih ke arah bagaimana kalau misal kita berbicara konteks organisasi nih ya, kita berbicara organisasi itu mungkin kita harus menyesuaikan nih dengan apa sih yang menjawab tantangan zaman hari ini. Seperti kemajuan digital itu kan lumayan pesat tuh hari ini. Kita harus dapat tuh mengimbangi hal-hal tersebut di organisasi, kayak menjalankan kegiatan tuh melalui online misalnya, atau apapun kegiatan yang dilaksanakan dirancang melalui online. Nah, itu yang harus bisa kita keseimbangkan hari ini. Berarti benar-benar berperan penting ya Kak kemajuan digital nih Kak? Iya, sangat berpengaruh banget itu untuk organisasi kita hari ini. Oke, kalau gitu langsung ke pertanyaan kedua nih Kak. Setelah menghadapi tantangan yang tadi Kakak sebutkan itu, gimana sih caranya organisasi itu bisa beradaptasi Kak? Apa aja langkah-langkah inovatif dari Kakak yang dilakukan supaya organisasi tetap relevan untuk sekarang? Nah, supaya tetap relevan organisasi saat ini, kita harus melihat stigma-stigma buruk yang terjadi hari ini organisasi nih. Kita bisa melihat yang sering terlihat di media sosial lah, TikTok tentunya.
ketika kita berorganisasi, kita tuh jadi babu untuk membuat sebuah event organizer aja nih. Tapi bagiku nih, untuk orang yang berada di organisasi, bukan sekedar kita mengolah kegiatan, tapi kita menghargai manusia, belajar berempati, simpati, bahkan kita jadi mengembangkan karakter tuh. Betul. Nah itu tuh banyak yang bisa diambil dari sebuah organisasi. Tadi apalagi pertanyaan tadi? Pertama itu tadi gimana cara beradaptasi, yang kedua tuh langkah-langkah inovatif Kak yang bisa dilakukan untuk organisasi tetap relevan di zaman sekarang. Nah ketika kita di pertanyaan awal bahwa organisasi hari ini memiliki tantangan yaitu digital. Digital, betul Kak. Nah tapi di balik tantangan itu pasti ada kemudahan. Nah betul. tantangan itu tapi menimbulkan hal positif nih Kak Sepin. Bisa melihat lah bahwa kita bisa nih mengundang ataupun mendatangkan narasumber-narasumber yang bisa bahkan skala internasional tuh. Kita bisa melihat kalau dulu kegiatan cuma diadakan di kampus tuh paling ya orang-orang berada di lingkup itu tertentu aja. Tapi ketika ada teknologi ini, kita bisa meradar lebih jauh nih. Jangkauannya lebih luas ya Kak. Lebih luas banget. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan misalnya via Zoom meeting, mengundang influencer, workshop online gitu ya. Online. Nah, itu dibalik tantangan ada kemudahannya tuh. Betul sih. Jadi sebenarnya yang perlu kita sesuaikan adalah bagaimana organisasi itu dapat selaras dengan tantangan zaman itu. Karena masih jarang Kak yang menggunakan teknologi itu sebagai inovasi yang bisa kita kesimbangkan. Wah, baru sadar juga nih Kak setelah Kakak bilang gitu, ternyata dari rapat, program kerja pun bisa juga ya Kak dilakukan dengan daring. Bisa banget. Wah, ternyata benar-benar digitalisasi itu sangat berpengaruh ya Kak ya dengan kemajuan organisasi juga. Betul banget, betul. Nah, jadi seperti yang kita tahu Kak nih dan kita rasakan sekarang, bahkan hampir semua hal serba digital Kak, benar nggak? Betul. Nah, jadi menurut Kak Roy sendiri, seberapa penting sih peran teknologi dalam memperkuat kinerja organisasi? Sebenarnya ketika kita tidak mau ataupun membiarkan tantangan itu ada, maka organisasi itu akan seperti itu aja. Betul. Kita organisasi harus dapat berinovasi tuh seperti yang disampaikan tadi tuh. Betul. Makanya kita melihat sebuah hari ini ada digital yang begitu marak nih. Kita harus dapat seperti yang disampaikan tadi menyimbangkan tuh. Terus bagaimana poin digital ini bukan dipandang sebagai kesulitan, tapi kita melihat bahwa digitalnya ada chance yang seperti tadi dikatakan tuh, ada keuntungan yang bahkan membuat kemajuan. Iya, feedbacknya lebih luas tuh. Tergantung lagi bagaimana organisasi itu dapat melihat sebuah hal tersebut tuh menjadi poin yang bisa dikatakan bagus untuk kita nih. Betul jangan sih. sampai menimbulkan permasalahan dong. Betul malah sih, jangan dong. jangan seperti itu. Betul. Berarti peran teknologi tadi itu sangat Berpengaruh banget, itu dah intinya. Kita poin pentingnya itu peran teknologi itu sangat berpengaruh. Oke, kalau bicara organisasi nih Kak, pasti nggak lepas dari kerja sama tim dong. Betul. Pastinya. Dan kepemimpinan juga. Gimana cara membangun kolaborasi yang sehat nih Kak, dan kepemimpinan yang bisa menyesuaikan diri dengan karakter generasi sekarang. Generasi Gen Z ya kalau kita bisa bilangnya Kak ya. Kalau misalnya kita balik ke poin pertama, penjelasan kepemimpinan itu, karena aku mungkin condong menggunakan pendekatan emosional ya. Nah itu pas tuh dengan pertanyaan yang ini nih, karena aku tuh lumayan suka memahami ataupun mencoba melihat orang ini seperti apa. Ketika kita tahu orang ini seperti ini, oh cara menghandle-nya seperti ini nih. Nah itu yang menjadi pendekatan yang lebih bagus menurutku. Hanya melihat atau berbicara juga Kakak? Berbicara dong, pendekatan itu luas kan. Iya, nah jadi kita bisa melihat, oh karakternya seperti ini, cara menghandle seperti ini, menggerakkannya seperti ini. Jadi ada formula ataupun strategi yang kita olah untuk seseorang tersebut dapat mengikuti kita nih. Cuman apalagi tadi poin kolaborasi nih. Iya betul. Nah ketika kita sudah dapat sebagai pemimpin, kita sudah dapat menghandle semua nih, terutama khususnya SDM. Betul. Kita bisa menimbulkan di mana ruang nyaman yang seseorang tersebut dapat memberikan sebuah idenya. Karena terkadang pemimpin itu kan ada yang otoriter tuh. Betul. Nah, condong ketika orang yang berada di dalam ruang tersebut enggan. Nah, akhirnya ide-ide itulah yang akhirnya terbungkam. Iya sih, benar Kak. Sebisa mungkin organisasi itu dapat membukakan ruang yang bebas, tapi tetap inklusif dan aman, menghargai sesama, perbedaan tentunya. Betul. Ada lagi Kak? Sebenarnya kalau misal kolaborasi itu tergantung bagaimana apa yang kita ingin capai. Ketika kita melihat ada sebuah program kerja yang ingin direalisasikan, kita harus menerima feedback semua hal. Karena ketika kita cuma mengacu pada dua hal aja, misal aku dan Sepin nih, makanya sekedar kolaborasi kita berdua. Betul. Tapi kalau kita banyak nih, misal ada 15 sampai 30, seperti apa nih ide-idenya? Walaupun memang akan banyak dan rumit, tapi
bisa jadi kalau semuanya berangkul bersama akan mencetuskan sebuah ide yang luar biasa. Luar biasa tentunya, betul. Luar biasa banget nih Kak. Iya. Nah, nggak kerasa ya Kak, udah di sesi terakhir kita berdiskusi Wah, kali cepet ini. aja ya. Lumayan cepet nih. Nah, mungkin terakhir Kak, sekalian penutup dari Kak Roy sendiri nih, bisa kasih pesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang aktif di organisasi, gimana sih supaya mereka tuh tetap semangat dan bisa menjawab tantangan zaman dengan cara yang positif, khususnya di era digital kita kali ini. Tentu ya, kalau kita bicara kita ingin berkecimpung di organisasi, betul. kita harus memahami dulu organisasi yang ingin kita ikuti seperti apa nih. Kita harus menyesuaikan dengan passion kita dong, benar. supaya enjoy dan ruang seperti apa yang kita inginkan. Terkadang orang tuh cuman memandang seperti itunya saja, bahwa aku cocoknya di sini nih. Ternyata di dalam tidak sesuai nih. Oh, orangnya kayak ini nih Kak, semacam. Makanya perlu ketika kita ingin berkiprah ataupun masuk ke sebuah organisasi, kita menentukan tujuan dari diri kita nih. Karena kita perlu tahu bahwa di dalam organisasi itu memang bukan kita sendirian nih. Ada banyak orang dan mungkin perbedaan itulah muncul. Makanya penting dari awal kita sebelum masuk tuh menentukan tujuan. Nah, betul sekali tuh tujuan tuh, karena ketika kita mempunyai tujuan di sebuah organisasi, itulah yang akan menjadi acuan kita bekerja di dalamnya. Jalan-jalannya seperti apa, habis itu strateginya, roadmap-nya bahkan itu bisa teranulir dengan baik. Sehingga harapannya ketika kita sudah punya tujuan, apapun yang terjadi di dalamnya itulah sebuah proses pembelajaran. Iya, ada proses di dalamnya. Intinya siap sakit aja katanya. Tidak semuanya mudah kok katanya. Karena di kesusahan pasti akan ada kemudahan. Betul banget. Nah, kalau untuk mereka tetap semangat tuh gimana sih Kak? Tips dari Kakak, kan kadang-kadang tuh kayak aduh capek nih organisasi gitu. Nah, itulah hari ini bahwa kita ataupun mungkin beberapa organisasi itu masih memandang organisasi itu untuk menciptakan sebuah kegiatan aja nih Kak. Bahkan lebih dari itu, kita bisa menganggap organisasi itu sebuah ruang kekeluargaan, ruang-ruang harmonis. Nah, hal apa yang menjadi tantangan hari ini adalah kita terpaku di sebuah kegiatan yang megah-megah aja. Contohnya kita harus mulai kegiatan seminar nasional, yang kelihatan banyak orang, kelihatan banyak orangnya, diakui di luar-luar nih. Betul. Tapi di dalamnya mungkin anggotanya kecapean, anggotanya mungkin ya segala macam, keluh kesah. Makanya strategi apa yang tepat ataupun bagaimana cara yang tepat adalah di organisasi itu kita menimbulkan rasa saling peduli satu sama lain, saling memahami, terus kita bagaimana bonding ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh seru-seruan bareng supaya kita walaupun kita sebel pasti ada kan di organisasi itu ya. Cuman bagaimana sebel itu kita tahu oh kita pernah rame-rame bareng nih, ada kenangan-kenangan bareng. Nah, harapannya ada sebuah ruang kekeluargaan yang ditimbulkan. Mungkin dari situ juga muncul rasa cinta terhadap organisasinya. Betul. Wow, luar biasa banget nih. Terima kasih banyak nih Kak buat Karo yang sudah hadir dan berbagi pandangannya hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua untuk terus beradaptasi dan berinovasi di organisasi masing-masing. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Himapem Visip ULM. Semoga dapat menghadirkan konten-konten menarik lainnya untuk kedepannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye.